Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Terima kasih untuk perkuliahan hari ini yang sudah bergabung. Mudah-mudahan yang sudah bergabung bisa mengikuti sampai selesai. Dan yang belum bergabung kita tunggu atau kita persilahkan untuk segera bergabung ya. Baik, hari ini adapun yang menjadi topik pembahasan kita ya pada perkuliahan hari ini, kita akan berbicara mengenai atau membahas topik bagaimana menyelesaikan persoalan dengan menggunakan Chi kuadrat ya. Secara matematis atau secara ilmu statistika perlu kita melakukan yang namanya uji-uji atau pengujian ya. Pengujian apakah itu uji satu pihak atau uji dua pihak. Maka untuk melakukan pengujian tersebut, kita melakukan itu dengan rumusan atau dengan penyelesaian statistika ya. Maka hari ini sebenarnya ada banyak ya. Cuman hari ini fokus kita adalah bagaimana menggunakan Chi kuadrat untuk menyelesaikan persoalan itu. Ya mungkin di minggu atau di pertemuan berikutnya kita akan bahas mengenai t-test, uji normalitas ya. Tapi hari ini kita akan bicara mengenai uji Chi kuadrat. Baik, untuk lebih lanjutnya akan saya tampilkan dalam bentuk slide ya. Yang sudah saya siapin. Oke. Nah, ini uji Chi kuadrat atau sering disebut dengan Chi square ya. Oke, baik. Kita lihat dulu mengenai uraian dari definisi ini. Oke. Dalam melakukan suatu penelitian, peneliti memilih analisis ya, sesuai dengan tujuan penelitian dan jenis data yang tersedia. Oke. Ada yang hanya ingin mendeskripsikan data suatu wilayah, namun ada pula yang ingin antar satu wilayah dengan wilayah lainnya, antar satu desa dengan desa lainnya dalam aspek yang diteliti. Andai kata hanya ingin mendeskripsikan keadaan penduduk pada suatu wilayah, ukuran kecenderungan sentral dan frekuensi serta persentase dapat kita gunakan. Oke. Sebaliknya, kalau peneliti membandingkan dua desa, apakah berbeda pandangan masing-masing di desa? Desa A kita katakan dan dengan di desa B, maka teknik korelasi atau ukuran kecenderungan sentral tidak wajar lagi kita gunakan. Nah, jadi kalau sudah bicara membandingkan, bagaimana membandingkan desa A dengan desa B, bagaimana pendapatan di desa A dan pendapatan di desa B, ukuran tendensi sentral itu tidak bisa kita gunakan. Maka teknik korelasi atau ukuran tendensi sentral tidak wajar. Ya, itu katanya. Jadi kalau sudah bicara membandingkan ada dua desa atau ada dua tempat, ada dua sampel data ya, ada dua populasi yang berbeda, nah, itu tidak wajar lagi kita gunakan teknik korelasi atau ukuran kecenderungan sentral. Lalu apa yang akan kita gunakan? Next.
Mereka hendaklah memilih teknik-teknik komparasi ya. Jadi kita gunakan teknik komparasi sesuai dengan jenis data dan hasil penelitian. Seperti apa? Berikut ini adalah beberapa teknik komparasi yang dapat digunakan dalam analisis data, seperti Chi-squares, t-test, atau analisis varian. Kelompok yang dibandingkan untuk dua kelompok atau lebih menjadi sasaran penelitian. Ya, jadi ingat, kelompok yang dibandingkan dua kelompok atau lebih menjadi sasaran penelitian. Oke. Pengertian teknik komparasi ya. Sesuai dengan konstruk desain penelitian, maka pengujian teknik komparasi selalu berkaitan dengan jumlah kelompok atau variasi kelompok. Maka komparasi berarti membandingkan antara apa kelompok dengan kelompok apa, ya, atau apakah dua kelompok itu bebas atau berhubungan. Maka bebas berarti kedua kelompok itu berasal dari populasi yang berbeda. Ingat, kalau dia bebas maka populasinya berbeda, ya. Tapi kalau dia terikat atau berhubungan, maka masih dalam satu populasi. Ingat, saya sudah pernah jelaskan yang namanya populasi itu adalah hal yang atau ukuran data yang paling besar. Nah, maka di dalam populasi itu nanti ada sampel, ya kan? Tapi kalau sudah membandingkan antara populasi atau dengan data yang populasi berbeda, itu sama saja sudah membandingkan atau membuat data itu bebas atau dalam kategori data itu masuk ke dalam data bebas, ya. Jadi tidak terikat atau bukan berhubungan lagi. Contoh apa yang dimaksud dengan bebas? Kalau kita misalkan perguruan tinggi A dengan perguruan tinggi B, itu sudah populasi yang berbeda. Atau fakultas XYZ dengan fakultas ABC, ini juga populasi yang berbeda. Tidak sama. Gini dia. Jadi kelompok A dan kelompok B, jadi data hasil penelitian dibandingkan. Jadi ini kelompok A-nya, ya. Oke. Nah, ini kelompok A dan ini kelompok B. Maka kelompok A dan kelompok B itu dibuat perbandingan, ya, dibandingkan datanya. Mana yang lebih dominan atau mana yang lebih baik atau mana yang lebih memungkinkan dari komparasi. Nah, kalau kita bicara komparasi, ada perbandingan. Kelompok, ya, kelompok yang berhubungan berarti data hasil penelitian berasal dari kelompok yang sama. Itu dia. Seperti ya dalam eksperimen, sebuah eksperimen dan sesudah eksperimen. Kita lihat contoh ya. Nah, ini sebelum perlakuan. Oke. Ini perlakuannya atau treatmentnya. Maka setelah dilakukan perlakuan, setelah dilakukan treatment, ini hasil. Ya. Data O2 dibandingkan dengan O1. Kenapa? Karena sudah ada treatment. Tadi belum ada treatment. Jadi sebelum ada treatment datanya O1. Setelah ada treatment atau perlakuan, maka menjadi O2. Oke? Baik. Kita lanjut. Oleh karena itu, teknik-teknik komparasi adalah suatu teknik analisis statistika yang dapat digunakan untuk menguji hipotesis
ada tidaknya perbedaan antara variabel yang diteliti baik sampel atau yang berhubungan maupun sampel yang bebas. Next, teknik yang digunakan dalam membandingkan dua kelompok atau lebih yaitu analisis bivariat dan analisis multivariat. Oke. Analisis bivariat digunakan kalau peneliti akan membandingkan dua variabel yang diteliti. Sedangkan analisis multivariat digunakan apabila peneliti ingin membandingkan banyak variabel penelitian. Jadi kalau dia mau dua saja, digunakanlah analisis bivariat. Tapi kalau ingin banyak, maka kita gunakanlah multivariat. Ya. Oke. Umpama, ya, apakah terdapat perbedaan sikap masyarakat yang tinggal di pedesaan dengan warga masyarakat yang tinggal di perkotaan terhadap tawuran pelajar? Maka dua kelompok yang tidak berhubungan. Ini dikatakan dua kelompok yang tidak berhubungan. B, apakah terdapat perbedaan komitmen orang tua yang sangat mampu dan tidak mampu, yang berpendidikan tinggi, menengah, dan kurang dalam menyekolahkan anak? Oke. Yang terakhir, apakah terdapat pengaruh pelayanan khusus atau pelayanan konseling psikologis terhadap individu yang terlibat narkoba? Nah, ini umpama. Jadi yang mana yang bisa masuk ke dalam data ini berhubungan dan data tidak berhubungan. Nah, jelas kalau yang nomor 1 itu datanya tidak berhubungan masyarakat desa dengan masyarakat perkotaan. Nah, jadi tidak bisa. Yang B itu boleh dikatakan bisa dimasukkan dalam satu kelompok. Nah, jadi kelompok yang orang tua mampu, ya kan? Nah, tapi tidak bisa tidak mampu dengan mampu. Nah, itu sudah tidak berhubungan. Oke, baik. Sekarang kita masuk C kuadrat. Oke. Pengertian C kuadrat, ya. C sequence atau C kuadrat merupakan suatu teknik statistik yang sering digunakan dalam mengelola data hasil penelitian dengan menggunakan C sequence. Baik. Peneliti dapat mencari perbedaan frekuensi nyata atau frekuensi yang diobservasi atau observed frekuensi dengan frekuensi yang diharapkan atau expected frekuensi. Apabila data yang didapat adalah nominal atau interval yang dirubah menjadi data nominal. Seperti frekuensi dalam mempunyai variabel, ya, 2 atau lebih, maka X pangkat 2 dapat kita gunakan. Oke. Teknik ini menjadi berarti karena C-sequence ya merupakan tes perbedaan antara frekuensi yang diobservasi atau F0 dan frekuensi yang diharapkan atau FH. C-sequence atau C-sequence ini selalu digunakan dalam gejala yang sekurang-kurangnya dikotomi, ya. Maka rumus-rumus C-sequence adalah sebagai berikut. X pangkat 2 sama dengan sigma F0 kurang FH. Atau FO kurang FH per FH pangkat FO kurang FH pangkat 2 per FH. Di mana F0 itu atau FO frekuensi yang diobservasi, FH frekuensi yang diharapkan. Maka X jumlah. Oke. Sekarang kita lihat bagaimana cara C-sequence berdasarkan kelompok.
Belakangan ini muncul fenomena baru di kalangan siswa tertentu. Tawuran pelajar suatu hal lumrah terjadi dan tidak banyak orang yang peduli tentang isu itu. Namun di pihak ada pula yang risau terhadap kejadian dan fenomena itu. Sehubungan dengan itu, seorang pemimpin lembaga swadaya masyarakat ingin mengetahui bagaimana pendapat di 150 warga desa tentang tawuran tersebut. Berdasarkan hasil penelitian terkumpul data sebagai berikut. Pendapat 100 orang warga desa tentang tawuran pelajar. Ya, tawuran pelajar sangat merusak. Frekuensi 50, tawuran pelajar merupakan wujud ketidakberdayaan sekolah. Frekuensi 80, tawuran pelajar lebih baik dibiarkan untuk mengembangkan kreativitas. 30, tidak mengemukakan pendapat 40. Baik. Maka rumus yang kita gunakan adalah X pangkat 2 sama dengan sigma F0 kurang FT pangkat 2 per FT tambah F0 kurang FT pangkat 2 dan seterusnya. Oke. Frekuensi teoretik atau FT dalam keadaan di mana tidak terdapat perbedaan frekuensi, maka masing-masing sel akan diberi 50. Lanjut. 50. Oke. Selanjutnya masukkan ke dalam rumus. Sudah dimasukkan, maka hasilnya adalah 28. Ya. Oke. Baik. Cara mencari C-siklus dengan rumus singkat untuk tabel 2 kali 2. Itu tabel 2 kali 2 menunjukkan bahwa kolom K terdiri dari 2 sel dan baris terdiri dari 2 sel. Jika digambarkan sebagai berikut. A, B, C, D. Ya. Oke, ini A, B, C, D. Ini A tambah B, C tambah D. Ini A tambah C, B tambah D. Ini bawahnya. Nah, maka N, A tambah B tambah C tambah D. Apabila tabel C-sequel yang dibuat peneliti merupakan tabel 2 kali 2, maka nilai C-sequel dapat dicari secara langsung menggunakan rumus sebagai berikut. X pangkat 2 sama dengan N kali A kali D kurang B kali C pangkat 2 per A tambah B, A tambah C, C tambah D, per B tambah D. Kali itu ya. Maka data hasilnya sebagai berikut. Nah ini dia, ini kalau dia pendidikan tinggi, rendah. Nah, selanjutnya data dimasukkan ke dalam rumus, maka hasilnya sama dengan ini ya, mencari X. Ya, sebesar 9,851. Baik. Cara mencari C-sequence untuk banyak sel. Apabila hasil penelitian tersebar dalam banyak sel, maka pada 2 kali 2 tidak dapat digunakan. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. FH sama dengan NFB kali NFK per N. Di mana FH sama frekuensi yang diharapkan, NFB jumlah frekuensi masing-masing, dan NFK adalah jumlah frekuensi masing-masing kolom. Contoh, data hasil penelitian sebagai berikut. Untuk mencari FH dari contoh telah diutarakan di atas, dapat dilakukan penulisan sebagai berikut. FH untuk F0, 10 pendidikan terendah, dan income tertinggi. Maka 40 kali 80 per 150, 21,5. Untuk FH. Untuk F0, 30. Nah, maka 40 kali 70 per 150. 20, 40, dan 20. Nah, inilah cara untuk menyelesaikannya ya. Baik. Kita lanjut. Selanjutnya, masukkan ke dalam tabel FH sebagai berikut ya. Nah, sehingga atau dapat juga dilakukan dengan menggabungkan FH dan FO dalam satu tabel sebagai berikut. Nah, ini kalau kita masukkan ini yang rendah, tinggi, jumlahnya. Ini kalau tadi rendah, tinggi, ini hasilnya jumlahnya 40.
10 tambah 30, 40, 30 tambah 20, 50, 30 tambah 20. Sorry, ini 30 ya. Iya, pas ini. 32 tambah 28 ya. 32 tambah 28, 60. Oke, baik. Maka hasilnya adalah, nah, masukkan nanti nilainya. 10 kurang 21,3. 10 kurang 21,3 pangkat 2 per 21,3. Nah, 30 kurang 18,7 ke 18,7. Tambah sampai nanti ketemu hasilnya 2,7. Jadi nilai C-siklus untuk tabel 2 kali 3 adalah 2,7. Oke, next. Cara memaknai hasil C-siklus sebagai alat uji signifikan korelasi. Apakah artinya angka 9,851 didapat dengan tabel 2 kali 2? Dan apa pula artinya angka 2,7 yang didapat dengan cara kedua yang menggunakan banyak sel? Makna masing-masing nilai C-sequence yang didapat ditemukan dengan cara membandingkan nilai yang didapat dengan nilai tabel C. Nah, sesuai dengan degree of freedom masing-masing. Oke. Derajat kebebasan DF dapat dicari dengan banyaknya peta dalam kolom atau K kurang 1 dikalikan dengan banyaknya peta pada baris B kurang 1. Selanjutnya, kita lihat pada kolom maupun baris, peta jumlah tidak dihitung dengan degree of freedom K kurang 1 kali B kurang 1. Apabila nilai X pangkat 2 yang didapat dibandingkan dengan cara kedua 2 kali 2 di atas dibandingkan dengan nilai tabel C-sequence dengan DF 2 kurang 1 kali 2 kurang 1. Maka hasilnya dapat X pangkat 2 sama dengan 9,851 lebih besar dari XF X tambah 1%, yaitu 6,635. Ini berarti terdapat hubungan yang sangat signifikan antara pendidikan dan income. Oke, baik. Seandainya peneliti ingin mengetahui derajat hubungan atau degree of relationship, maka dapat diketahui dengan menggunakan rumus sebagai berikut. C sama dengan akar X pangkat 2 per X pangkat 2 tambah N, di mana koefisien kontingensi, C itu koefisien kontingensi, X pangkat 2 nilai C-sequence. Jadi, C sama dengan akar dari 9,851 per 9,851 tambah 48 sama dengan 0,412. Agar nilai C itu dapat dipakai untuk menentukan hubungan faktor-faktor yang kita teliti, maka hendaknya dibandingkan dengan koefisien kontingensi maksimum. Untuk itu kita gunakan rumus C maksimum sama dengan akar M kurang 1 per M. Di mana M adalah harga minimum antara banyak baris dan banyak kolom. Dalam contoh di atas, harga minimum untuk B dan K adalah 2. Sehingga C maksimum sama dengan akar dari 2 kurang 1 per 2. Sama dengan 0,707. Oke. Dengan membandingkan hasil C yang dicari dengan C maksimum, yaitu 0,417 dengan 0,707, maka dapat dikatakan bahwa derajat hubungan cukup besar. Seandainya peneliti menggunakan tabel 2 kali 2, salah satu sel mempunyai frekuensi kurang dari 5. Maka sebaiknya menggunakan koreksi atas sebagai berikut. X pangkat 2 sama dengan N kali A kali B kurang B kali C. Itu sama dengan dikurang setengah N pangkat 2 per A tambah B kali A tambah C kali B tambah D kali C tambah D. Oke. Untuk dapat mengetahui apakah makna 2,7 dalam contoh kedua yang menggunakan banyak sel, dapat dilakukan dengan membandingkan angka tersebut dengan tabel C-sequence sesuai dengan DF contoh kedua sebagai berikut. Maka jumlah petak baris adalah 3, sedangkan jumlah petak kolom 2. Jadi DF-nya sama dengan 3 kurang 1 kali 2 kurang 1 sama dengan 2. Ya. Selanjutnya pada tabel C-sequence dengan DF2, yaitu X pangkat 2
0,05 itu sama dengan 5,99, sedangkan X pangkat 2 0,01 adalah 9,21. Apabila dibandingkan hasil yang didapat dengan tabel X pangkat 2, yaitu 0,05, maka hasil yang diamati lebih kecil dari X pangkat 2 tabel pada signifikansi 5%. Ini berarti berdasarkan contoh di atas, tidak terdapat hubungan signifikan antara pendidikan seseorang dengan income atau pendapatan masing-masing. Baik, itu saya pikir penjelasan mengenai chi kuadrat atau chi sikers yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan. Namun jika tidak ada, bisa menyelesaikan soal berikut ini. Ya, ini data tabel atas sesuai standar Badan Komunikasi Internasional dengan menggunakan data ASR dari panggilan SLJJ dari kota kecil dan kota besar, diperoleh hasil seperti tabel di atas. Oke, dengan alfa sama dengan 0,05%, apakah PT Telkom telah mencapai world class operation atau ratio? Selesaikan dengan menggunakan chi kuadrat. Baik, itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Silakan dikerjakan tugasnya, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu kita di pertemuan minggu depan. Itu saja dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua.